Tajuk Kota Pelajar ini ternyata sangat mengena untuk orang-orang yang ada di Yogyakarta. Mau tahu kenapa? Coba cek di Twitter. BO mahasiswa, BO pelajar. Perempuan-perempuan ini yang harusnya belajar di sekolah ternyata malah menjual dirinya di media sosial. Ini kan sesuatu yang sangat aneh terjadi di Kota Pelajar. Apakah ini memang salah Kota Pelajar? Salah orang-orangnya? Salah pemerintah? Salah siapa? Kita nggak pernah tahu. Tapi nanti kita akan ngobrol dengan salah satu pelajar yang dia adalah seorang BO juga. Kita tentunya harus mencari tahu dong, kenapa motifnya dia sampai dia akhirnya terjun ke dunia BO ini. Apakah dia punya masalah keluarga? Ataukah itu hanya fantasinya belaka? Ataukah memang ada pasar yang menyukai prostitusi seorang pelajar? Hijab itu bukan ikon suatu agama tertentu gitu loh. Itu pun ketika seseorang memutuskan untuk berhijab atau tidak itu kan dari diri mereka masing-masing. Dan ketika aku memilih untuk berhijab dari awal, ya udah, apapun yang aku lakukan nantinya dan sekarang pun ini aku lakukan, aku akan tetap berhijab. Kayak penjob, blowjob, wajib kondom, cuman nggak cim sama cip. Terus di mana biasanya keluarnya? Di kondom bakal. Iya, sama di kondom. Iyalah. Oke. Ini agama aku yang menjalankan. Dan apapun yang aku lakukan itu urusanku sama Tuhan. Sekarang di Jogja belajar atau udah bekerja? Kuliah. Udah kerja. Kalau boleh tahu cita-citanya jadi apa, Mbak? Jadi punya toko kue. Banyak duit lah tentunya cita-citanya. Ya, menjalankan hidup lebih baik aja. Si Mbak, Iya mas. boleh kenalan dulu? Namanya siapa? Rani. Namanya Rani. Oke. Mbak, boleh ngobrol-ngobrol dulu nggak sih? Kan biasanya lebih nyaman kalau ngobrol dulu kan daripada langsung. Gitu kan? Iya nggak sih? Nah, aku mau tahu Mbak Rani udah berapa lama tuh jadi ini? Boleh ceritain juga sih. Ini tuh apa sih pekerjaannya sebenarnya? Kok aku bisa sampai sini tuh kenapa ya? Jadi saya ini PO. Oke. Udah dari SMA. Udah dari SMA? Iya. Itu berapa tahun yang lalu Mbak tuh? Sekarang umur 24, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Kenapa tuh Mbak kok bisa langsung nyemplung ke dunia VO waktu SMA? Biasanya kan anak-anak SMA tuh nggak kepikiran dulu jadi VO. Kepikirannya kan nonton, nongkrong, pacaran. Kenapa Mbak kok kepikiran jadi VO? Dulu tuh awalnya karena dengerin temenku yang cerita kalau dia itu BO. Terus kepikiran juga karena kebetulan latar belakang keluarga itu ekonominya ya bisa dibilang menengah ke bawah lah. Terus sampai ada pikiran kenapa sih aku nggak nyoba itu aja. Soalnya dari dia cerita tuh income-nya lumayan. Buat anak SMA income segitu tuh oke lah. Terus kan karena udah jalan 6 tahun nih Mbak. Yang bikin penasaran lagi kan Mbak ini kan pakai judul BO berhijab. Nah, kenapa Mbak memilih sebagai BO berhijab? Kenapa nggak kayak yang BO yang lain-lain tuh? BO yang kebanyakan ya ada judul-judulnya sih kayak misal mahasiswa. Kalau nggak BO bisa apa aja kayak bisa BDSM dan lain-lain tuh. Kenapa Mbak pilihnya yang BO berhijab? Karena kan aku dari keluarga yang emang agamanya bisa dibilang strict lah. Dan dari sekolah pun aku ada di sekolah swasta. Jadi memang sudah dari dulu aku berhijab. Oh, berarti sebenarnya aku boleh mengasumsikan ya, berarti karena Mbak dari keluarga yang agamanya strict, terus dari sekolah swasta yang mungkin juga agama juga ya gitu. Berarti Mbak ini tetap menjalankan ibadah ya? Iya dong. Tetap menjalankan ibadah. Kalau sehari-hari tetap berhijab juga? Iya. Tapi ada nggak sih Mbak yang tamunya Mbak yang mereka itu emang punya fetish tersendiri sama BO yang pakai hijab? Jadi kan kita belak-belakan aja ya kan, kita pernah lihat video bokep yang
orang berkerudung tuh, entah itu pasangan, entah itu BO, entah itu emang dia jual konten ya. Kalau Mbak menemui yang kayak itu nggak sih? Maksudnya ketemu dengan tamu yang wah aku mau nih sama yang berhijab nih, emang dia bahkan waktu suruh main juga pakai hijab, itu ada nggak sih? Ada, dan lumayan banyak malah justru yang mereka requestnya emang tetap berhijab aja. Berarti justru emang harus berhijab walaupun waktu lagi main? Iya. Oh, itu Mbak pernah cerita-cerita nggak sih sama tamunya kayak misal, kenapa sih mas kok pengennya sama yang berhijab? Mungkin mereka lebih suka ini kali ya, looknya. Mungkin nggak tahu juga. Tapi jarang sih mereka yang, maksudnya kita jarang ada yang obrolan sampai segitunya gitu loh. Oke. Tapi berarti pasarnya emang ada ya, orang-orang yang nyari perempuan berhijab untuk diajak main. Iya. Oke. Aku pengen tahu Mbak, kan tadi udah ceritain tentang hijab yang ada pasarnya lah ini. Nah, Mbak itu nyarinya di mana? Nyari maksudnya tamunya itu lewat apa? Lewat medsos, bisa Instagram, bisa Twitter, tapi paling sering di micet sih. Di micet? Dalam sehari bisa berapa kali sih Mbak? Dapat berapa tamu gitu loh? Sehari 2 aja. Itu 2 aja itu yang order cuma 2 apa Mbaknya capek? Memang sehari 2, tapi kan karena seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Maksudnya dalam seminggu tuh aku kerjanya 3-4 hari gitu kan. Oh, okay, jadi okay. sehari 2 itu kayak udah cukup lah. Mbak pasang harga di angka berapa sih? Awalnya 750, 750. tapi bisa dinego, itu netnya 400-500 lah. Oke. Mbak biasanya di satu tempat menetap apa bakal pindah-pindah hotel sih? Pindah-pindah sih, Pindah-pindah hotel. tergantung juga. Soalnya kan ini emang pasarannya itu di DIY dan sekitarnya, jadi mungkin Jateng tapi yang deket-deket lah, kayak Klaten. iya, Semarang, Solo, Magelang gitulah, yang maksudnya masih bisa dijangkau lah, yang nggak jauh-jauh banget. Oke. Aku mau tanya nih, tadi kan Mbak bilang harganya di 750, netnya 400-500an kan. Di harga segitu tuh dapat apa aja sih tamunya Mbak? Ya standar full service kayak handjob, blowjob, wajib kondom, cuman nggak gym sama chip. Terus di mana biasanya keluarnya? Di kondom belakang. Iya kan pakai kondom ya? Iya. Oke. Mbak, aku ada sedikit pertanyaan sih. Kan mungkin ini ngikutin pasar juga kan. Dan Mbak tadi juga cerita kalau misalnya waktu main kebanyakan tamu mintanya tetap berhijab. Nah, kalau dari Mbak sendiri itu ngerasanya gimana sih? Apakah Mbak langsung merasa nyaman ketika tamu minta seperti itu atau harus pakai penyesuaian? Kan nginget kalau Mbaknya kan sehari-hari berhijab. Mungkin jarang orang yang lihat Mbak tanpa pakai hijab kan. Nah, apalagi masih pakai hijab tapi telanjang bulat nih di depan orang. Nah, Mbak rasanya gimana sih awalnya? Ya awalnya sih sempat nggak nyaman ya, tapi karena itu bagian dari job desk, lama kelamaan ya udah biasa kan, itu juga by request gitu loh, jadi ya udah kebiasaan aja. Jadi Mbak cuma menganggap itu sebagai tuntutan pekerjaan karena pasar yang Mbak masukin emang yang seperti itu. Yap. Oke. Tapi kan gini Mbak, bahkan ada di 2 dunia yang berbeda nih, dunia PO dan di sisi lain Mbak adalah umat beragama yang taat. Nah, kamu punya pandangan kayak gimana tuh Mbak sama agamamu sendiri tuh ketika kamu hidup di 2 dunia yang seperti ini? Ini menurut aku ya, mungkin cara pandang di antara BO-BO yang lain itu beda ya. Ini agama aku yang menjalankan, dan apapun yang aku lakukan itu urusanku sama Tuhan. Jadi ketika itu nanti yang aku lakukan ini tidak sesuai pun, nanti pertanggungjawabanku sama Tuhanku sendiri nanti kelak gitu. Jadi ya karena itu tadi, balik lagi alasan ekonomi yang membuatku harus melakukan seperti ini. Tapi aku tetap melakukan hal-hal yang memang itu sudah kewajibanku dalam agamaku. Yes.
Tapi mungkin kamu pernah mungkin mikirin aja sih Mbak, kayak misal Mbak Rani punya prinsip seperti itu, tapi mungkin orang lain bisa lihat beda ya. Pernah nggak sih kayak Mbak Rani berpikir kalau mungkin yang tak lakuin dengan cara seperti itu malah menodai agamaku sendiri? Menurutku sih enggak ya, karena hijab itu bukan ikon suatu agama tertentu gitu loh. Itu pun ketika seseorang memutuskan untuk berhijab atau tidak itu kan dari diri mereka masing-masing. Dan ketika aku memilih untuk berhijab dari awal, ya udah, apapun yang aku lakukan nantinya dan sekarang pun ini aku lakukan, aku akan tetap berhijab. Berarti kalau Mbak bilang ini bukan ikon suatu agama tertentu, atau itu adalah pilihan, ada nggak sih BO lain tuh yang mereka berhijab, tapi mereka sebenarnya bukan orang yang mungkin punya kewajiban untuk berhijab? Mbak ada tahu yang kayak gitu nggak sih? Ada juga, ada temanku yang kayak gitu. Berarti cuma semata-mata untuk memenuhi pasar gitu aja kan? Iya, lebih ke branding sih kalau mereka. Oh, oke. Terus ini nih Mbak, sekarang kan baru bulan puasa nih. Mbak tetap open slot nggak? Open, tapi habis buka. Habis buka? Iya. Soalnya harusnya lapar. Enggak lah. Lemes. Bahaya. Puasa juga loh. Oh iya, puasa. Iya. Sorry kan Mbak taat ya. Iya. Oke. Kalau pas puasa ini tuh tamunya berkurang nggak sih sebenarnya Mbak? Iya sih. Signifikan nggak? Lumayan. Oh lumayan. Berarti uang jajannya berkurang. Iya. Kalau biasanya nih Mbak, kalau nggak di bulan puasa, rata-rata pendapatannya berapa sih? Kalau misal netnya aja deh 500 sehari 2 1 juta tuh. Seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Paling minim 4 juta yang namanya. Iya. Belum kalau gabut kan nambah tamu nggak sih biasanya? Iya. Kalau baru niji pengen gitu ada nggak sih Mbak? Maksudnya Mbak yang kayak pengen tambah sendiri kan, sekalian nambah uang jajan ya, sekalian bubuk bareng gitu kan. Iya. Kalau waktu puasa ini jadi berapa tuh? Bisa setengahnya kurang malah. Berarti mungkin ada di angka 1 jutaan ya. Nah, tamu-tamunya itu dari kalangan apa sih Mbak? Yang akhirnya order Mbaknya jadi tamunya Mbaknya tuh biasanya orang-orang menengah ke atas kah, atau bapak-bapak, om-om, mas-mas, atau adik-adik malahan? Aku penasaran sih, soalnya kan fantasi kan liar ya, siapa tahu Pak Ade kan juga bisa fantasi kan. Nah makanya itu nih, Sejauh ini masih di sekitaran umur 18 sampai 30 sih. 18 sampai 30. Ya nggak tua-tua banget ya. Iyalah. Tapi Mbak punya aturan tersendiri nggak sih? Maksudnya Mbak sendiri membatasi nggak tamunya tuh sampai usia berapa ya yang kira-kira aku mau handle tuh? Biasanya sih gitu, cuman kalau ngidi itu tadi ya udahlah. Anon ya, seadanya. Tapi dibayar juga kan teman? Iya. Nah, iya kan. Nah, ada nggak sih Mbak tamu yang ngasih bayaran lebih? Misal dia cocok sama pelayanan Mbak, atau mungkin dia kayak pengen subscribe langganan sama Mbak, itu ada nggak? Ada. Sampai di angka berapa sih mereka bayar Mbak? Mereka bisa ngasih 1 juta. Seju- Lebih kadang. Sekali main itu? Oh, Kalau mereka yang langganan tuh biasanya kayak kita udah ngasih WA sih, udah maksudnya ke nomor pribadi gitu loh. oh berarti kan kebiasaan kan harus daftar di slot dulu kan, Iya. nunggu antri. Kalau ini bisa langsung Iya. pengen sekarang langsung, yaudah sini aja gitu kan sih. Iya. Oh, Mbak, aku mau tanya lagi nih, ada nggak sih yang ibaratnya kayak gadun dulu, jadi kayak nggak bubuk bareng, nggak perlu ketemu tapi ngasih sangu? Ada berapa tuh? Ada 2. Berarti banyak banget dong uangnya. Lumayan. Ya? Berarti nggak masalah kan seperti ini waktu puasa? Iya, sebenarnya nggak masalah juga sih. Nah, yang 2 orang mau jadi gadunnya Mbak nih, mereka itu orang-orang yang udah berkeluarga atau emang anak muda yang uangnya banyak banget? Untungnya anak muda yang uangnya banyak sih. Oh, Untungnya. mereka berani kasih berapa sih Mbak? Terus ngasihnya itu setiap minggu kah? Setiap bulan? Kalau kisarannya random ya. Sesuka Maksudnya, mereka? Iya. Tapi seminggu sekali pasti mereka ngasih kok. Oh, Karena seminggu sekali juga ketemu gitu loh. berarti ada ngedate-nya? Ada. Kalau kencan berarti di luar bubuk bareng kah? Atau ada
agenda kayak mungkin cuma ngopi lah, nongkrong lah? Ya itu kita lihat nanti. Ya tergantung lah. Sesuai kondisi aja ya. Ada nggak sih mbak tamunya mbak yang bikin mbak kepincut? Kayak wah ternyata ganteng nih. Ada sih, tapi karena balik lagi kita BO prinsipnya, jadi kayak ya udah sama semua gitu loh. Nggak bisa yang harus kayak kepencet, nanti jadinya aku harus sama dia terus. Nanti kerjanya nggak jalan. Yap. Kalau kebalikannya, ada nggak tamunya yang kepincut sama mbak? Ya itu gadunya itu tadi. Emang mbak sampai mau dinikahin sama dia? Ya kan omong-omongan tai kucing gitu lah. Buat mbak, buat dia mungkin serius. Ya nggak tahu juga. Tadi kan kita bahas tentang kepincut nih mbak. Tapi kalau buat mbak Rani sendiri ya, ada nggak sih kriteria tamu favorit? Jenis tamu favoritnya yang kayak gimana tuh? Ada. Kayak gimana tuh? Yang physically ya, putih, Oke. tinggi, badannya tuh ada muscle-nya but not too much. Oke, nggak terlalu berotot berarti kan? Yap. Oke. Sama yang paling penting sih sopan. Sopan. Nah, kalau mbak bisa bilang yang penting sopan nih, yang nggak sopan itu kayak gimana? Ada yang klien dia tuh dalam kondisi Mabuk? mabuk, ya. Terus kan ya namanya orang mabuk lah, kadang tuh mereka secara nggak sadar mereka itu kasar. Kasar tuh dipukulin? Mungkin nggak sengaja. Tapi beneran dipukul? Iya pernah ada yang kayak gitu, karena mungkin menurutku itu udah, tapi ternyata dia minta lagi gitu loh. Oh, belum puas. Nah, aku menjelaskan rulesnya kan yang tadi di awal. Terus mungkin dia nggak bisa dong, aku udah bayar dan sebagainya. Kamu masa nggak menurutkan aku, terus main tangan gitu ada. Tapi selama main tangan itu terjadi, mbak akhirnya tetap nurut atau ya kayak coba lari tuh? Kayak mungkin biasanya kan ada temen yang nemenin juga kan, tapi beda room gitu kan. Nah, mbak itu kayak minta tolong juga apa akhirnya ya udah diladenin aja, tapi habis itu cabut? Kalau aku sih bisa cabut, karena kan itu posisinya setelah kita ketemu, dia bayar dulu, terus baru kita main. Oh, oke. Berarti pada depan bukan sama-sama lama kan berarti? Iya. Kalau ini mbak, ini kan tadi yang nggak sopan nih. Yang sopan atau mungkin ada tamu yang punya perlakuan apa ya, yang memanusiakan manusia berarti. Mbak pernah ketemu yang kayak itu nggak sih? Pernah. Apa yang dia lakukan sampai mbak bisa merasa kalau dia itu sopan? Dari cara nge-treatnya dia, itu kayak aku berasa sama pacarku gitu. Oh, jadi dia nggak yang langsung buru-buru gitu? Iya, yang kayak ada bridgingnya dulu lah. Bridgingnya biasanya ngapain mbak? Ya ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol. dulu, kayak gitu-gitu. Tapi pakai foreplay nggak biasanya? Iya, Tetap pakai foreplay? pakai. Ngapain? nggak usah dibahas. Kamu kan udah 6 tahun nih ada di industri ini, hitungannya kan senior, pengalamannya banyak tuh. Ada nggak tuh mbak pengalaman yang konyol ketika kamu baru ketemu sama tamumu? Ada. Ceritain dong. Jadi dia keluarnya cepet. Cepat itu seberapa cepat? Ya kayak baru 2 kali. 2 kali tusukan gitu kan? Iya. Udah. Terus Dia, aku pengen tahu ekspresinya sih. Dia kayak kecewa sama diri sendiri, apa dia malu, apa dia nangis? enggak lah kalau nangis. Oh iya, Tapi terus mungkin dia gimana? malu sih. Nah kayak biasanya kan malu kan? Iya, kayak anjing, Maksudnya aku cepet banget gitu. sendiri di rumah pun, Coli sendiri juga malu kalau keluar cepet. Oh. Aneh ya? Tamunya terus gimana tuh? Iya udah kan, sekali keluar. Berarti dia rugi waktu dong? Rugi durasi kan? Iya, rugi durasi juga, dan rugi duit kali, kayak cepat banget keluarnya. Ya kalau aku untung-untung aja. Berarti kamu malah seneng ya Aku kalau tidak pada perlu keluar cepet bekerja gitu? keras, bestie. Iya kan, Iya. tinggal ditunggu keluar. Iya. Udah mas silakan keluar gitu kan sih. Masih mas, dadah. Oh, berarti ini termasuk yang menyenangkan ya, karena kerja cepat, uang mudah ya kan. Iya. Tapi kamu ada ketakutan nggak sih mbak? Maksudnya kan di industri ini kita nggak akan pernah tahu ketemu dengan orang yang seperti apa. Terus resiko-resiko dari luar kan, misal kayak mungkin penyakit atau mungkin gerbekan nih. Sekarang kan baru bulan puasa, rawan gerbekan kan.
Mbak pernah menakutkan hal-hal itu nggak sih? Kalau gerobakan itu mungkin ya tetap ada takutnya kan, cuman tapi kita kalau pesen di tempat yang pasti aman lah, kayak hotel bintang 3 itu kan kayaknya nggak kegerebek nggak sih, nggak kayak yang losman gitu loh. Nggak tahu, Mbak yang lebih tahu, makanya aku tanya. Ya aku ngasih tahu kita, jadi ya ada takutnya tapi aman lah. Kalau tentang penyakit nih Mbak, kamu ada ketakutan yang berlebih nggak sih dengan penyakit? Kan nggak pernah tahu ya, kalau sama orang stranger random itu kan entah dia pernah sakit apa. Makanya kan wajib kondom. Kalau dia sakitnya bukan sakit kelamin, kalau corona kalian pakai foreplay kan? Ya kalau dia corona dia nggak mungkin PO lah, orang dia isoman. Bisa jadi yang ya bisa, kalau dia niat bisa. Cuman maksudnya kan ada penyakit selain penyakit kelamin loh. Kamu tetap di foreplay kamu pakai ciuman atau apa gitu nggak sih? Itu kan kayak metode penyebaran kan. Kamu tetap ciuman sama stranger gitu nggak? Biasanya di chat ini sih, nanyain keadaan dulu untuk memastikan apakah dia sehat atau tidak. Maksudnya ya kayak itulah, mungkin dia lagi flu atau apa kayak gitu loh. Harus nunjukin surat vaksin? Enggak ya? Kan masuk hotel ada Peduli Lindungi. Oh iya benar. Aku kurang pengalaman Mbak, makanya kan kenapa aku ngobrol sama Mbak kan biar tahu caranya gimana. Oke Mbak, tadi kan kita cerita tentang pengalaman konyol nih. Kalau dari Mbak Rani sendiri tuh merasakan puas nggak sih dengan melakukan hubungan intim sama tamu-tamunya? Kalau dibilang puas itu biasa aja ya, karena ada beberapa momen di saat yang aku lagi pengen banget, tapi ada momen yang ya udahlah aku butuh duit gitu loh. Oke, berarti kepuasan dengan tamu itu nggak selalu ada. Iya. Mbak Rani selama berprofesi sebagai PO ya, pernah menjalin hubungan pacaran nggak sih? Maksudnya bukan yang sama gadun ya, yang emang Mbak Rani punya komitmen dan punya perasaan sama laki-laki itu, pernah nggak sih? Mungkin ketertarikan ada, tapi untuk pacaran nggak bisa juga. Berarti selama nonton ini Mbak Rani nggak pernah punya hubungan personal dengan cowok gitu? Kalaupun ada, pasti aku stop itu dulu. Berarti Mbak Rani sendiri yang membatasi, jangan sampai sayang dulu gitu kan? Iya. Alasannya kenapa Mbak? Kenapa kok kamu sampai membatasi jangan punya hubungan dulu dengan orang? Iya, karena siapa sih orang yang ketika melakukan hubungan seksual itu merasa senang ketika, ya mungkin ada yang mereka bisa main tanpa feeling gitu loh. Ya jabresku pasti kayak gitu, tapi ketika feeling itu masuk dalam sebuah hubungan itu kan akan terasa lebih intim. Jadi aku nggak bisa, kalau aku udah punya pasangan gitu aku harus tetap BO gitu loh, karena fokusku satu. Oke. Kalau kamu bilang kayak itu, aku jadi penasaran Mbak. Kamu punya ketakutan nggak sih kalau nggak ada orang yang bisa menerima kamu? Dengan mungkin sekarang kamu mungkin kayak ini, tapi kan nggak tahu ke depannya. Iya. Tapi kamu punya ketakutan itu nggak sih? Kayak mungkin sulit bakal nemu laki-laki yang bisa menerima kamu apa adanya. Iya. Menerima masa lalumu kayak itu. Iya. Kamu punya ketakutan itu? Ada. Sampai sekarang? Iya. Terus harapanmu ke depannya gimana? Apakah kamu akan menunggu ada orang yang bisa menerima, atau kamu yang mau merubah diri? Yakin sih suatu saat nanti pasti ada orang yang bakal bisa menerima aku dan masa laluku. Dan aku kalau emang sudah mau berkomitmen sama seseorang, pasti aku memberitahu, aku tuh dulu gini. Oke. Kalau dia mau pasti dia akan bertahan, kalau nggak dia pergi. Berarti intinya jujur di awal kan, maksudnya sama-sama terbuka dulu kan. Berarti mungkin aku kepo sih Mbak, kamu akan ada di dunia ini tuh sampai kapan tuh? Jujur sampai kapan aku masih belum tahu, karena saat ini aku masih membutuhkan Penghasilan dari situ. penghasilan itu. Kecuali nanti mungkin aku dapat pekerjaan yang memang itu apa ya istilahnya
income-nya itu tetap dan aku sesuai dengan apa yang aku butuhkan gitu, sangat mungkin aku bisa meninggalkan dunia ini. Oke, berarti nunggu momentum ya. Ketika semuanya udah siap, udah settle, berarti Mbak Rani siap pergi dari dunia ini kan? Maksudnya dunia PO, bukan dunia meninggal. Belum dulu. Oke. Terus aku mau tahu nih Mbak, kamu punya sebuah pesan gak sih? Kan kamu udah lama di dunia ini, syarat pengalaman lah. Terus kamu sendiri juga mungkin kamu merasa salah ada di dunia ini, dan kamu punya pengharapan untuk hidup yang lebih baik ya. Tapi kan orang-orang di luar nggak mau tahu nih, orang-orang kan nggak suka proses kan, mereka kan sukanya hasil jadi. Kalau kamu bisa ngomong sama orang-orang yang selama ini mungkin judgmental kepada PO dan ya jenisnya lah, kamu mau ngomong apa sih sama mereka? Kalau menurut aku pribadi nih sebelumnya, apapun pendapat mereka tentang BO gitu, bodo amat gitu loh. Toh kayak banyak orang yang kayak mereka ngomong, alah kamu ngapain sih BO bla bla bla, tapi nyatanya kamu pesen kok. Atau malah pasanganmu sendiri kamu BO tapi kamu nggak tahu. Karena ada beberapa kayak temanku juga, dia ngomong ngapain sih kamu BO bla 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 dan sebagainya. Tapi ternyata dia itu udahan selesai karena dia tahu kalau pacarnya itu BO. Pesen gitu loh. Jadi kayak ya udah sih, kalau kamu menganggap BO itu buruk ya udah, itu pendapatmu gitu. Toh kamu ngomong apapun itu nggak ngaruh apa-apa di aku. Orang aku juga nggak rugi, orang aku dapat duit. Emang dengan mereka ngejudge aku tuh mereka ngasih aku duit kok? Enggak kan? Ya udah. Oke, Mbak Rani, kita kan udah ngobrol panjang lebar. Terus Mbak Rani nih, sebagai Mbak Rani yang sekarang, di suatu saat nanti ya, pengen jadi Mbak Rani yang seperti apa sih? Sebenarnya nggak ada cewek yang mau ada di posisi ini. Pengennya ya dia jadi wanita normal, ya yang normal dalam artian dia menemukan seseorang yang pada nantinya akan hidup bersama dia terus gitu loh, dengan tanpa masa lalu yang seperti ini gitu loh. Jadi harapannya ya kalau bisa lepas dari dunia ini, aku akan lakuin sih. Oke, berarti mungkin Mbak Rani akhirnya goalsnya pengen settle dalam keluarga kan? Yep. Bisa berkeluarga kan? Oke, Mbak, ini kayaknya kan udah terlalu malam nih. Saya kan udah pesen. Gak, maksudnya saya mau pulang. Saya kan cuma mau ngobrol aja kan hari ini. Jadi mungkin apa ya yang bisa kita pelajari kan, kadang keadaan itu memaksa kan, dan akhirnya balik ke personalnya masing-masing, gimana caranya bisa survive kan. Nah mungkin ini cerita dari Mbak Rani dengan caranya Mbak Rani untuk bertahan, dan aku selalu terima kasih udah mau berbagi cerita sama aku. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi, nggak cerita lagi. Oke. Siapa tahu saya belum. Enggak. Maaf. Nah, siapa tahu kita udah bertemu di posisi yang Mbak Rani udah mencapai Mbak Rani yang seperti apa tadi itu. Amin. Oke, Mbak, aku pamit dulu ya Mbak. Kasih udah ditemenin. Oke, thank you juga. Allah.